Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini kita akan membahas tentang hukum Lavoisier. Nah, perhatikan di sini. Ini ada contoh dari reaksi antara natrium bikarbonat dengan asam asetat. Ini bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Natrium bikarbonat adalah soda kue atau baking powder, asam asetat adalah cuka. Ketika mereka belum reaksi, masanya perhatikan, kemudian sesudah reaksi ternyata masanya juga tidak berubah ya. Coba kita perhatikan, massa sebelum reaksinya 243,68 gram, sesudah reaksi juga sama. Nah, dari sini Lavoisier menyatakan bahwa massa zat-zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Hukum ini dikenal dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, coba kita perhatikan data percobaan dari suatu reaksi tembaga dengan belerang berupa padatan. Kedua zat ini disebut reaktan atau pereaksi, artinya zat-zat sebelum reaksi. Ketika mereka sudah reaksi dicampurkan, maka mereka menghasilkan suatu senyawa CuS berupa padatan. Ini namanya produk. Nah, perhatikan di sini dari data percobaan. Pertama, massa tembaga sebelum reaksi adalah 0,24. Kemudian berapa massa belerangnya? Apabila diketahui massa tembaga 2 sulfidanya yaitu CuS adalah 0,36. Tentu di sini ada hasilnya adalah 0,12, dari mana ini adalah dari massa sesudah reaksi 0,36 dikurangi 0,24. Karena menurut Lavoisier massa sebelum yaitu massa Cu dan S bila dijumlahkan itu harus sama dengan massa sesudah reaksi yaitu massa CuS. Nah, pada data kedua kira-kira kita bisa tentukan berapa massa CuS yang terbentuk dari 0,30 gram Cu dan 0,15 gram belerang. Tentunya hasilnya adalah 0,45 gram. Ini adalah dijumlahkan dari massa reaktannya Cu dan S. Kemudian apabila diketahui massa tembaga sulfida, 2 sulfida itu 0,60, hasilnya adalah 0,60 gram, sementara massa belerang yang direaksikannya 0,20, maka massa tembaga yang bereaksi tentunya adalah 0,40. Karena inilah yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Jadi massa sebelum dengan sesudah adalah selalu sama. Nah, kira-kira pada data percobaan keempat, 0,80 gram tembaga yang bereaksi dengan 0,40 gram belerang akan menghasilkan tembaga 2 sulfidanya adalah sebanyak 1,20 gram ya. Jadi di sini terlihat sekali bahwa memang dalam hukum Lavoisier itu massa sebelum dengan sesudah itu harus sama, tidak boleh ada yang bertambah atau berkurang. Nah, mari kita berlatih. Jika ada 24 gram karbon dibakar dengan gas oksigen dalam wadah tertutup rapat. Nah, ini menjadi syarat dalam berlakunya hukum Lavoisier. Di awal tadi di contoh kita lihat bahwa reaksi antara soda dengan cuka itu dalam ruang tertutup ya. Jadi dalam wadah Erlenmeyer dan kemudian balon. Jadi tidak ada zat-zat yang keluar dari sistem tersebut, sistem reaksi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah maka massa hasil reaksinya adalah sama ya dengan massa sebelum reaksi. Jadi itu pertanyaannya, ini untuk jawabannya. Kemudian apabila pada reaksi 4 gram magnesium Mg dengan 10 gram asam klorida dilakukan dalam wadah tertutup. Nah, ini harus syarat juga. Maka kalau wadah tertutup, pasti di situ berlaku hukum Lavoisier karena semuanya bisa diukur apabila tertutup karena tidak ada zat-zat yang keluar dari sistem atau wadah tersebut. Nah, reaksinya adalah magnesium padat ditambah 2 HCl larutan menghasilkan MgCl2 padat ditambah
H2, gas H2. Maka jumlah massa zat setelah reaksi adalah tentunya 4 gram magnesium ditambah dengan 10 gram HCl. Sehingga massa sesudah reaksi adalah 14 gram dan harus sama ya. Nah, berikutnya kita masih berlatih. Perhatikan di sini ada 8 gram tembaga bereaksi dengan 4 gram belerang membentuk tembaga 2 sulfida. Jadi ini masih reaksi antara Cu dengan S. Jika direaksikan 20 gram tembaga dengan 20 gram belerang, hitunglah tembaga 2 sulfida yang terbentuk. Berarti tembaga 2 sulfida ini adalah produk hasil reaksi dari reaksi tembaga dengan belerang. Kemudian pertanyaan kedua adalah massa per reaksi atau ini adalah Cu dan S yang tersisa. Nah, itu pertanyaannya kita buat sekarang berupa tabel. Kita pindahkan keterangan dalam soal ke dalam tabel. Pertama, massa tembaga adalah 8 gram, kemudian massa belerang adalah 4 gram. Tentunya di dalam kalimat ini kita sudah bisa memperkirakan bahwa massa tembaga 2 sulfida yang terbentuk atau CuS itu adalah sebanyak 12 gram. Karena massa sebelum dengan sesudah reaksi harus sama. 8 ditambah 4 adalah 12. Nah, kita buat 8 dengan 4 ini dalam perbandingan yang lebih sederhana. Sehingga kita dapatkan 2 berbanding 1. Gitu ya. Nah, sekarang massa zat yang direaksikan dalam soal berikutnya, itu tembaga yang direaksikan adalah 20 gram. Kemudian belerang yang direaksikan juga 20 gram. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini, massa Cu dan S yang direaksikan itu tidak dalam perbandingan 2 berbanding 1. Karena itu kita harus mencari mana massa yang bereaksi habis, tidak bersisa. Nah, di sini tentunya caranya adalah dengan membagi zat yang direaksikan, yaitu 20 gram tembaga, dibagi dengan 2, hasilnya adalah 10. Kemudian 20 massa belerang dibagi 1, perbandingannya, maka hasilnya adalah 20. Nah, perbandingan yang kecil itu yang menjadikan patokan bahwa reaksi itu berlangsung habis untuk zat tersebut. Jadi Cu-nya yang sebanyak 20 gram itu habis bereaksi. Dia habis 20 gram, maka satu bagiannya ini adalah 2 bagian Cu yang bereaksi. Maka S-nya yang bereaksi hanya satu bagiannya. Jadi kalau tembaganya 2 bagian itu adalah 20, maka S satu bagiannya adalah 10. Sehingga massa sesudah reaksi harus sama dengan sebelum, yaitu 30 gitu ya. Tetapi di sini ada zat belerang yang tersisa, tidak ikut bereaksi sebanyak 10 karena yang bereaksinya hanya 10. Jadi produknya menghasilkan 30, kemudian ada sisa belerang sebanyak 10 karena yang bereaksinya hanya 10. Kita memiliki 20 gram gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini untuk data percobaan dari reaksi S dengan oksigen menghasilkan SO2. Nah, ini reaktannya adalah S dengan oksigen, kemudian produknya adalah SO2. Kita lihat di sini dalam tabel massa belerang, ini ada datanya, kemudian massa oksigen juga. Kemudian di sini massa sesudah reaksi. Nah, kemudian di tabel berikutnya, massa sisa zat yang tidak bereaksi. Itu belerang atau oksigen. Kita cari nanti. Nah, kita lihat data pertama, belerangnya 32 gram, oksigen 32 gram. Kemudian massa sesudah reaksi, SO2-nya adalah 64 gram. 64 gram ini kalau kita lihat adalah ternyata tepat merupakan hasil penjumlahan dari massa belerang dengan massa oksigen. Sehingga kita bisa katakan bahwa massa sisa zat yang bereaksi yang tidak bereaksi adalah untuk belerang tidak ada, gitu ya. Nah, kita akan cari ini masing-masingnya berapa gitu ya. Nah, jadi masing-masing sisanya itu berapa. Nah, kita lihat bahwa di sini untuk data 1, karena ternyata massa sesudah reaksi itu adalah persis sama dengan penjumlahan massa dari reaktan, yaitu S dan oksigen, maka kita katakan bahwa sulfur tidak bersisa,
begitupun oksigen tidak bersisa. Jadi kalau kita lihat ternyata di sini perbandingan massa belerang yang bereaksi dengan oksigen yang bereaksi membentuk SO2 itu adalah 1 bagian berbanding 1 bagian atau 1 berbanding 1. Kita lihat data kedua. Data kedua ada 48 S, kemudian oksigen juga 48 gram, maka dihasilkan 96 gram SO2. Nah, ini juga ternyata merupakan penjumlahan dari massa belerang dengan massa oksigen yang bereaksi sebagai reaktan. Sehingga kita bisa katakan massa sulfur tidak bersisa, begitupun massa oksigen tidak bersisa. Nah, kita perhatikan berikutnya adalah data percobaan ketiga. Kita lihat di sini ada massa belerang 32 dan massa oksigen 16. Kemudian massa SO2 yang bereaksi yang dihasilkan adalah 32. Nah, kalau kita lihat dari contoh berikutnya, 1 bagian S bereaksi dengan 1 bagian oksigen itu menghasilkan 2 bagian, ya kan? Jadi 64 itu adalah 2 bagiannya dari masing-masing S yang bereaksi dengan oksigen. Jadi ini perbandingannya adalah 1 berbanding 1 berbanding 2 produknya itu. Jadi produk itu dihasilkan dari 1 bagian S yang bereaksi dengan 1 bagian oksigen yang bereaksi. Nah, pada data ketiga, SO2 yang bereaksi sebanyak 32. Ini adalah 2 bagiannya. Maka 1 bagiannya itu apakah S ataupun oksigen adalah pasti 16. Sehingga kita bisa katakan bahwa oksigen tidak bersisa karena jumlahnya 16, 1 bagiannya dari SO2. Tetapi untuk belerang, karena dia banyaknya 32 gram, maka 1 bagian dari SO2 sebanyak 32 gram itu adalah harus 16 sama dengan oksigen atau perbandingan S dengan O itu harus 1 berbanding 1 sehingga jumlah S yang tadinya 32 yang tersisa itu adalah ada 16 gram. Jadi yang bereaksinya hanya 16 gitu ya. Kemudian ini juga sama di data keempat ada 32 gram S dengan 48 gram oksigen. Dihasilkan 64 gram senyawa SO2. Nah, sekarang kita mencari belerang dan oksigen yang tersisa itu dimulai dari massa SO2 sesudah reaksi. SO2 sesudah reaksi itu adalah 2 bagian, ya, 2 bagiannya. Yang terbentuk itu adalah 2 bagian karena S dan O yang bereaksi sama-sama 1 bagian. Nah, kalau 2 bagian itu adalah 64, maka 1 bagiannya adalah pasti setengahnya, berarti 32. Nah, di data ini, massa S 32 gram, berarti ini seluruhnya belerang itu habis bereaksi, sehingga yang tersisa adalah oksigen. Oksigen berapa yang bereaksi? Karena perbandingannya adalah 1 berbanding 1, atau massa oksigen itu sama dengan massa S yang bereaksi, maka massa belerang tidak bersisa, habis semua, karena 1 bagiannya dari 64 ya. Kemudian massa oksigen tersisa 16 karena yang bereaksinya adalah 1 bagiannya atau sama dengan massa S, jadi 32 gram. Jadi sisanya adalah 16 gram tidak bereaksi, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Ya, jadi massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Kalau di sini jumlahnya karena dua-duanya habis, maka massa sesudah reaksi adalah persis sama dengan penjumlahan massa sebelum reaksi. Tetapi untuk data ketiga dan keempat, massa sesudah reaksi yaitu adalah massa di akhir sesudah reaksi itu selesai berlangsung itu adalah harus dijumlahkan, yaitu massa SO2 dengan massa reaktan yang tersisa, karena di akhir reaksi masih ada reaktan yang tidak ikut, maka sesudah reaksi itu termasuk produk dengan sisa dijumlahkan, ya. Begitu juga data keempat. Jadi massa sesudah reaksi itu adalah massa di akhir reaksi. Selain produk SO2 juga masih ada massa reaktan yang tidak ikut bereaksi. Nah, itu adalah menjadi massa sesudah reaksi. Jadi sesudah reaksi itu adalah produk dengan massa zat reaktan yang tidak ikut bereaksi atau tidak habis bereaksi. Nah, demikian penjelasan kita untuk hukum
Lovely jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.